Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Kali ini bersama Ustadz Endri Kusnadi STHI MM. Dan tema hari ini sambungan sebenarnya Ustadz ya, dari tema sebelumnya. Waktu tanggal 16 April judulnya Ramadan Bulan Tazkiyatul Nafsi atau Persucian Jiwa, dan kali ini edisi 22 April 2021 temanya adalah mujahadan nafsi dan pengendalian 7 tingkatan hawa nafsu. Ya, Smart Listener, sudah hadir di studio Smart FM Ustadz Endri Kusnadi. Langsung saja kita menyapa Ustadz Endri. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah Ustaz, hari ini tadi seperti apa yang saya katakan tadi, mengangkat tema mujahadan nafsi dan pengendalian 7 tingkatan hawa nafsu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Mal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah taala minal aminin. Bagaimana kabarnya Smart Listeners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Shaimun dan shaimat, yang mudah-mudahan ibadah puasanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu dengan materi judul kedua, yaitu mujahadatun nafs dan 7 makom tingkatan hawa nafsu. Kita flashback belakang dalam Al-Quran surah Asy-Syams. Allah SWT berfirman, wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa dan penciptaannya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sangat merugilah orang yang mengotorinya jiwanya. Jadi Allah ilhamkan pada jiwa setiap penciptaan itu untuk berbuat baik, takwa, atau berbuat fujur, berbuat keingkaran kepada Allah SWT. Jadi dalam diri kita manusia ini ada 2 kekuatan. Memang dalam diri manusia ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ada 4 atau 5 potensi. Pertama, ada potensi malaikat, ada potensi malaika, ada potensi ketuhanan, ada potensi hewan, ada, dan ya ada 4 ya. Satu lagi ada potensi setonia. Jadi 2 kekuatan ini yang berperang dalam diri kita ini kan. Kita condong kemana? Dan juga setiap manusia lahir ada korin ya, jin ya, jin korin. Nah persis fisiknya, mukanya seperti diri kita, tabiat dengan karakter yang sama seperti kita. Nah kalau jin korin nggak mati dia. Kalau kita mati duluan, karena namanya jin kan umurnya panjang. Maka nggak ada orang mati hidup lagi, itu yang korinnya itu yang hidup. Nah oleh karena itu Allah ilhamkan pada jiwa itu untuk berbuat baik atau berbuat fujur, berbuat ingkar kepada Allah. Jadi kita ibaratnya itu yang menjalankan. Sama seperti hadis Nabi yang lain katakan, ada kurang lebih artinya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kata bulan Ramadan ini kan kami baca hadis Nabi, setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang yang tidak berpuasa, ada yang ngomong-ngomong kotor. Jadi di mana letak dibelenggu setan yang mana yang dibelenggu itu? Itu kan bahasa kiasannya dalam makna hadis tersebut. Apabila masuk Ramadan, setan-setan belenggu. Yang dibelenggu itu madrasatul syayatin, panglima-panglima, bos-bosnya, raja-raja setan iblis itu. Sedangkan setan kerucu prajurit dibebaskan saja, berkeliaran untuk menggoda manusia yang lemah iman. Ya walaupun bosnya itu dipenjara, dikekang, diterali, dan dirantai, 11 bulan kan dia sudah dilatih. Anak buahnya sudah dilatih, sudah mahir, sudah lihai, otomatis berjalan sendiri walaupun nggak perlu dilatih lagi. Nah itulah.
Jadi kita puasa itu kun, kata Yusuf Qaradawi, kun ramadhaniyan wala takun kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah karena cinta ilahi Rabbi. Kita berpuasa itu karena benar-benar karena perintah Tuhan, perintah Allah. Jangan musiman Ramadan baik. Ramadan saja. Jadi dalam diri manusia ini ada kekuatan, ada diberi Allah karuniakan manusia dan jin ada akal. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Atina 4. Tsumma radadna asfala safilin. Sungguh kata Allah, kami sempurnakan manusia dan jin itu sempurna kejadian. Apabila iman kita, akal kita dibimbing oleh iman dan hati kita, maka derajat manusiaan kita itu lebih mulia dibanding ke malaikat. Malaikat wajar, nggak punya nafsu, hanya punya akal. Apabila manusia dan jin itu hatinya, akalnya dibimbing oleh nafsu yang menyetir, yang sopir atau yang memimpin dirinya itu hawa nafsu, maka derajat kemanusiaan kita itu jatuh lebih rendah daripada hewan. Nah, dalam diri manusia, makanya ada yang bertanya, Ustaz, malaikat kan tidak punya nafsu, yang punya akal. Manusia dan jin punya akal nafsu. Apakah manusia dan jin bisa seperti malaikat, bisa bebas dari nafsu? Tidak bisa, saya. Yang namanya manusia, ya tetap manusia. Karena takdirnya kita manusia. Dan jin itu punya nafsu, punya akal. Tetapi ada hawa nafsu yang dirahmati Allah. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf kan juga ada Siti Zulaikha itu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amartum bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak bisa berlepas diri dari hawa nafsuku, kata Nabi Yusuf, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Allah. Contoh, manusia, jin, hewan sama punya nafsu seksual, naluri seksual. Nah, saya mau bertanya, ada nggak namanya hewan binatang menikah? Kalau kawin ya, itu sama-sama menyalurkan, sama-sama memuaskan hawa nafsu. Tetapi manusia dan jin ada namanya pintu pernikahan yang halal, bahkan mendapat pahala hubungan suami istri. Tapi jangan coba bulan Ramadan ini dapat apa kifarat, kena denda nanti. Kalau malam boleh lajulah, kan apa-apa. Nah, jadi dalam diri manusia ini tetap nafsu tetap, tapi bisa dikendalikan. Ada 7 tingkatan hawa nafsu yang berada pada diri manusia dan jin. Mengapa? Dikatakan Ustaz, kenapa masuk jin? Iya, manusia dan jin sama. Seperti kita, berkeluarga, punya anak, punya istri, alamnya. Cuma beda, satu alam gaib, satu alam syahada, alam nyata manusia. Nah, pertama ada nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini nafsu simbolnya api. Setan dari api. Nafsu amarah ini selalu menyuruh kepada keburukan, berbuat kejahatan. Mereka bangga apabila melakukan dosa dan maksiat. Bangga mereka. Ada itu, siapa yang nama itu? Saya sebutkan yang dari Indonesia, warga negara yang ngatain Ustaz Somad kan. Nah itu kan apa, Caniago, siapa itu? Nah, karena dia menikah warga Amerika Serikat yang sama-sama hobi diskotik, akhirnya menghalalkan babi macam diskotik. Itu surga semu. Ya, saya merasakan kebahagiaan ini dikatakan bodoh kita ini. Coba kalau sedang nyakik botol dicabut oleh mereka disuruh nyawa, bagaimana? Orang ateis begitu juga, mereka nggak percaya dengan kehidupan surga, ada kehidupan setelah kematian, nggak percaya. Makanya mereka memuaskan hawa nafsu mereka selama hidup di dunia ini. Nah, nafsu amarah ini lebih rendah dari hewan. Kita harus bisa mengendalikan nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Semua kita punya. Ciri-cirinya adalah mudah tersinggung, melihat perempuan yang cantik sedikit atau laki-laki yang ganteng langsung air liurnya keluar. Nah itu mudah tersinggung, gerasa gerusu, temperamen, pemarah, emosional, itu nafsu amarah. Nah ini harus dihancurkan, ini nafsu amarah dengan istighfar, dengan zikrullah, harus kendalikan. Makanya hawa nafsu itu dalam penjara ratusan tahun, dikeluarkan, disuruh tidak makan, tidak minum, baru tunduk kepada Allah. Awalnya sombong. Jangan diturunkan nafsu itu. Dalam pepatah Arab dikata seperti anak kecil, manja. Tambah dikasih peluang, dia tambah manja. Yang kedua nafsu lawama. Nafsu lawama ini segala hal yang berbentuk
berlebihan, terlalu bukan terlalunya Pak Haji Roma Irama tanda kutip ya, terlalu bukan, tidak bagus. Khairul umuri awsatuha, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Pun kita berbuka terlalu banyak makan, hati-hati. Itu nafsu. Itulah, lihat nafsu. Apa yang dilihat di pasar buduk mau dibeli semua. Paling-paling banter, kolak setengah gelas sudah kenyang. Nah itu nafsu, potret nafsu seperti itu. Sudah itu terdede. Capek, akhirnya lewat, isya lewat, tarawih lewat. Nah itu kan nafsu. Yang kedua adalah nafsu lawamah tadi ya. Karakter nafsu lawamah ini ya ada semua dalam diri kita, 7 level nafsunya. Suka menyesali perbuatan dosa. Nah ini berarti masih punya hati nurani. Yang susah nafsu amarah tadi. Mereka bangga dengan maksiat, bangga dengan dosa. Berarti kalau hati kita sudah membatu seperti itu, tanda tanya. Kalau dalam hati kita tidak ada merasa berdosa, bangga dengan dosa, kalau umur 40 belum tobat, susah itu. Karena tolak ukur orang dapat hidayah pada umur 40. Kalau umur 40 masih tidak benar, ya bisa dilihat lah akhirnya su'ul khotimah. Kalau umur 40 sudah tarikan ke akhirat tuh luar biasa, mulai rajin ke masjid taklim, datang ke kiai ulama belajar kan, insya Allah husnul khotimah kan. Nah itu nafsu lawamah ini yang terlalu banyak berlebihan itu, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak memang sedikit sih beda kita Rasulullah. Kalau Rasulullah kan sedikit, kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit bicara, kita sedikit bicara. Nah itu memang sedikit. Kemudian yang ketiga, nafsu lawamah tadi orangnya ini tidak punya prinsip. Ciri-cirinya, kalau bahasa Palembangnya orang ke Kulu, dia ke Kulu, orang ke Kilir. Jadi kemana angin berhembus. Kalau istilah lain anget-anget teh ayam. Angin-anginan orang ya. Angin-anginan. Itulah. Tapi mudah menyesal. Yang ketiga nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini nafsu yang menyuruh kepada perbuatan yang baik-baik saja. Tapi tak boleh ada unsur nafsu. Nafsu tetap nafsu. Tak boleh. Ibadah pun tak boleh karena ada unsur nafsu. Harus karena ridho Allah. Kalau target boleh ya. Contohnya apa Ustaz? Contoh menghafalkan sesuatu karena sesuatu ingin enggak ikhlas. Sholat duha karena pengen kaya. Kan nafsu itu kan, nafsu duniawi. Contoh ngamal sholawat pengen kaya. Nah itu kan ridho Allah. Mengapa demikian? Hatta baca Quran pun harus lillahi ta'ala. Anak metode pengobatan anak ruqyah terapi syar'iyah, ruqyah syar'iyah hampir mirip Musa Danu kalau anak. Maka terapi anak menemukan metode sendiri sebenarnya lama para ulama zaman dulu, beda yang lain. Anak awalnya mengikut pelatihan metode lalat dan sampah itu kan. Kita buang kotoran kolbunya, ini sampah kolbunya, penyakit batinnya ini, hatinya itu. Baru kita buang sampah tadi, jinnya tadi. Maka metode anak terapi kolbu dan tazkiyatun nafsi. Metode anak sendiri itu. Anak nemukan metode itu kan. Nah, nafsu mulhimah, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan kebaikan. Kemudian yang keempat nafsu mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr terakhir itu kan Allah SWT berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu kan, wahai jiwa yang tentram, yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Allah, kepada pangkuan Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Radiyatan Nah, kata rodiyah mardiyah ini nanti masuk level nafsu yang ke-67, yang paling tertinggi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada golongan hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Masuklah dalam surgaku. Ya Allah, mesra kali panggilan Allah. Tapi ingat, level nafsu ini biasanya level kiai, ustadz, ulama. Hati-hati. Kalau kita beramal karena ada unsur nafsu pengen duniawi, bukan karena ridho Allah, akhirnya kita mati banyak yang jatuh bawah. Mati siratal mustaqim itu casingnya kiai ulama berjubah berjenggot tapi isi dalamnya jin. Hati-hati. Pertama itu kan lebih bertakwa, bahkan mendapat gelar al-muqarrabin pertama kali nggak mau sujud Nabi Adam Azazil itu kan. Akhirnya kan dia sombong kan. Orang yang casingnya sombong dengan amal ibadahnya, ya hati-hati, dalamnya jin. Hati-hati, jin Islam. Allah tidak suka kalau tidak ridho. Nanti kita Riyadhus Shalihin ditemukan itu banyak nih tolak Allah. Ketika yaumil masanatu mizan, ada yang ahli jihad, itu masuk teroris itu tertolak oleh Allah. Kata mereka masuk surga enggak, mati sahid.
orang dermawan, orang hafiz Quran, para kiai, para dakwah. Bohong kata Allah. Bukan li, tertolak doa kita. Bukan nilai Rabbil Alam, lil fulus, di jabatan, di dunia, harta, tahta, wanita. Akhirnya apa? Tuhannya mereka hantu, Tuhan, hantu. Bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illa harta, la ilaha illa tahta, la ilaha wanita. Tertolak. Allah cemplung, Allah jatuh kena seret dalam api neraka. Wahai malaikat, seret mereka ke neraka. Kalau malaikat kan hanya taunya zohiri saja, catat amal, sholat, tahajud, catat. Isi hati, kalau ukuran laut masih tahu kita dalamnya. Tapi ukuran hati manusia hanya Allah diri kita yang tahu dalam hati manusia. Kemudian nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Radiyah ini bukan nama cewek perempuan ya. Atau nama Siti itu Radiyah. Atau Siti Mardiah. Radiyah ini jiwa, nafsu, jiwa ruhani kita yang dalam kondisi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah terima Allah. Ridho dengan segala ketentuan Allah, kudrat iradat Allah. Ini orang level seperti ini, subhanallah. Setiap ujian musibah merupakan nikmat, lezat baginya. Masya Allah. Ini levelnya wali. Kemudian nafsu mardiyah yang keenam. Jiwa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini levelnya para wali Allah. Kalau yang tadi orang soleh biasa kan. Nah, ini tingkatan tinggi kamilah. Ini levelnya Nabi dan Rasul. Tapi kita bisa juga seperti level itu. Nanti ada level yang terakhir nanti insan kamil, manusia sempurna. Tapi sifat kamilah, nafsu kamilah ini, nafsu atau sifat yang sempurna, mulianya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesempurnaan kita dengan Allah. Kalau ada kan berakhlak dan akhlak Allah. Takhalluq bi akhlaqillah. Contohnya kita berakhlak dan akhlaknya Allah dengan sifat Asmaul Husna misalnya. Asmaul Husna itu cuma satu enggak boleh kita tiru. Al-Mutakabbir. Nah, manusia agak berhak sombong, itu pakaian Allah, jubahnya Allah. Kalau kita pakai jubah Allah, tersinggung Allah, cemburu Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Nah, itulah kira-kira 7 level hawa nafsu setelah kita membersihkan jiwa. Salah satunya adalah membersihkan bisikan-bisikan talbis iblis hawa nafsu. 4M rumusnya. Kalau kita menyelami 4M ini mungkin baru ya, 4M ini apa tuh? M pertama ada menyelami lautan dosa. Nah, kan manusia ini kan tempatnya mal khata' wa nisyan, tempat khilaf. Tidak ada manusia yang bersih suci seperti malaikat, tidak ada. Tetapi kita merasa berdosa setiap saat. Sebaik-baik kita ada merasa berdosa tiap detik, tiap menit. Kita takut amal ibadah kita tidak terima Allah. Belum tentu amal ibadah kita, puasa kita terima Allah. Banyak hal-hal yang cacat, yang bikin rusak amal ibadah kita, pahala ibadah kita. Kemudian kedua, menyelami lautan kebodohan. Jangan sombong, jangan bangga saudaraku dengan titel gelar pangkat duniawi. Allah sang maha profesor doktor. Jangan salut dengan orang profesor. B.J. Habibie almarhum bisa cerdas. Lihat siapa yang menciptakan akal otaknya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M ketiga, menyelami lautan kefakiran. Kita miskin, fakir. Fakir itu bahasa tasawuf. Al-Quran surah Fatir ayat 15 itu, kita banyak bergantung Allah somad pada Allah. Jangan berharap bergantung pada makhluk. Pasti 1000% hakul yakin akan kecewa. Kalau bergantung pada Allah akan kecewa. Kemudian 4M yang terakhir ada menyelami lautan kedhaifan. Kita lemah, tidak punya daya apa ya. La haula wala quwata illa billah. Buktinya dengan Covid kita takut ya, pakai masker ini. Nah, lemah berarti. Pernah lihat hewan melahirkan anak langsung bisa berjalan? Kucing berapa? Enggak pernah, minta bantuan bidan. Kita kena virus sedikit aja takut. Berarti kita lemah. Jadi enggak usahlah kita sombong buat tatang petenteng. Insyaallah kalau kita sudah menyelami 4M rumusnya, menyelami lautan dosa, M kedua menyelami lautan kebodohan, kefakiran, kedhaifan, niscaya orang tidak akan bangga dengan amal ibadahnya. Yang kedua, orang tidak akan bangga dengan gelar pangkat titel ilmunya, karena ilmu itu bisa menghijab loh dari Allah SWT. Hijab. Allah itu sangat dekat dengan diri kita. Kita terhijab oleh hawa nafsu kita. Kita merasa berilmu, kita merasa banyak sudah tabungan pahala, investasi. Kemudian insya Allah kita tidak akan sombong
dengan kalau kita menghayati M ketiga, menyelami lautan kefakiran, banyak bergantung pada Allah. Kemudian menyelami lautan kedhaifan, lemah. Kita hamba Allah yang hakir, yang hina, yang dhaif, yang lemah, yang fakir ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT berseru dalam Al-Quran surah Al-Fatih 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wallahu ghaniyyun azizul hamid. Wahai segenap manusia, kalian tuh fakir, fuqara, banyak bergantung, al-muhtaj ilallah, dan Allah yang maha kaya, maha gagah dan maha terpuji. Nah itu ya. Salah satu untuk mengendalikan 7 level hawa nafsu tadi caranya, metodenya adalah salah satunya dengan yang lalu kan istighfar ya, banyak bersolawat, dan salah satunya lagi dengan Ramadan. Rahmat, sebagai pertama rahmat, maghfirah, ampun Allah, dhafun dilipat gandakan. Nah, orang yang benar-benar berpuasa hatinya akan lembut, dan orang berpuasa itu dia mempersempit jalan masuknya setan ke dalam jiwa, ke dalam hati kita. Nah, kalau sukses semua baru najihun, good luck ya. Najahun, bahasa Arab najihun, najah, sukses puasa kita. Baru berhak kita menjadi hamba Allah yang mukmin mutakin, yang mutakin bertakwa tadi. Jadi enggak semudah itu takwa tuh. Takwa itu takut kepada Allah, qanaah apa adanya, wara dan yakin. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhah memberikan definisi pengertian takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha agung. Takut bukan takut miskin, takut corona bukan, takut kalau amal ibadah tidak terima Allah, takut kalau istighfar taubat tidak terima Allah, takut kalau su'ul khotimah, takut kepada Allah. Al-khaufu minal jalil wal qana'atu bil qalil, apa adanya, nerimo bahasa Jawanya ya. Tidak serakah dengan kehidupan duniawi, dengan pemberian Allah. Wal amal bitanzil, beramal dengan sesuatu yang ada perintah Allah, Al-Qur'an dan hadis, perintah para ulama. Ya, ikut jejak para ulama-ulama Allah, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, yang ikhlas, yang ridho. Kemudian apa? Nah ini wal istiqdad yaumir rahil, persiapan pada hari peralihan kita di dunia ini, terminal agak masuk alam kubur, alam barzah. Nah itu masa peralihan, belum ini, baru pintu gerbang alam akhirat. Nah itu apa persiapan? Makanya Allah juga negur kita untuk Al-Asr 18. Ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, dan dalam masing-masing pribadi dari diri kita, individu diri kita, mempersiapkan bekal menghadap Allah. Takutlah kalian kepada Allah, wattaqullah. Innal khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui puasa kita. Jangan hanya bisa menahan rasa lapar haus saja. Puasa, hakikat puasa tuh menahan setiap kata-kata lisan kita menyakiti hati orang lain, berdusta, menipu, mata kita dari maksiat, telinga kita mendengar hal yang dilarang oleh Allah, hati kita dari iri, dengki, sombong, takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tangan kita jangan menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Kaki kita melangkah tempat yang dari Allah, yang tempat-tempat maksiat yang Allah murkai. Nah, baca indera kita itu hakikat puasa sebenarnya. Jadi sangat berhubungan semua. Tathir, tazkiyah, untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Jadi salah satu puasa ini, nah ini benar-benar puasa, dan puasa ini ada ibadah yang paling purbakala. Bukan hanya Islam yang punya, agama lain juga memiliki. Bahkan hewan lain pun puasa, kepompong, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, cantik dan indah. Harus berbeda kita puasanya ular, kupu-kupu. Paling enggak ya kupu-kupu cantik lah. Jadi orang yang berpuasa, lihatlah kupu, ular berpuasa ganti kulit, buaya ganti kulit, itu puasa semua. Telur, ayam ngerami telur 21 hari. Tapi apa? Ayam bertelur, tetap jadi ayam. Nah, kalau karakter puasanya ular dengan buaya, tetap makannya sebelum ganti kulit, makannya daging. Setelah ganti kulit, ganti baju, tetap daging. Nah, masih mendingan ulat. Ulat makan daun. Setelah itu dia berpuasa dalam kepompong, ganti baju, bisa terbang indah cantik. Nah, manusia harus lebih baik dari hewan. Menjadi inilah judul terakhir tadi, insan kamil. Insyaallah manusia yang paripurna, manusia seutuhnya, benar-benar sejatinya manungso kalau bahasa Jawanya. Iya. Ya Ustaz, oke. Tadi sempat Ustaz singgung nih terkait dengan pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsunya sudah ada,
7 tadi tingkatan. Nah, kita yang sebagai manusia biasa, ya, saya misalnya, tentunya punya keterbatasan dalam pengendalian nafsu ini. Terkadang kita tidak sengaja dalam beribadah misalnya, marah. ya, kemudian suka menuntut yang berlebihan. Kalau beribadah, saya sudah sholat duha tapi kok rezeki nggak datang-datang ya. Padahal esensinya sholat duha itu bukan mendatangkan rezeki, tapi ada hal yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dari sekedar mendapatkan rezeki secara insan. Nah, ini terkadang muncul di hati kita, muncul secara tidak sengaja. Nah, ini gimana Ustadz untuk menghilangkan hal-hal seperti ini, Ustadz? Itu manusiawi itu. Mengapa dikatakan oleh Al-Fakir Henry manusiawi? Allah itu, ya dalam Al-Quran ya, ini kajian syariat. Al-Quran itu kita kaji tafsir, banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi. Makanya hadis yang dhaif ya. Orang sekarang hadis dhaif sudah mau duduk palsu. Enggak, hadis dhaif itu hadis yang munqati, terputus bah. Tetap hadis Rasulullah, perkataan Nabi, tetap sabda Rasulullah. Untuk fadilah amal itu malah para sepakat ijma para ulama membolehkan hadis dhaif itu. Membolehkan hadis dhaif untuk fadilah amal. Karena motivasi yang lain-lain, motivasi duniawi. Memang Allah kasih duniawi. Tetapi apa? Ngamalkan sesuatu karena sesuatu itu tidak ikhlas termasuk tahajud. Akhirnya apa? Masuk khodam jin dalam diri kita. Sering Ustaz melukai orang seperti itu. Bagaimana cara kiatnya Ustaz? Ditanya kali antum tadi. Cukup kita tahu fadilahnya, keutamaan. Sudah istiqomah jalankan. Dengan keistiqomahan itu kita mohon pada Allah, kan doanya Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atika itu. Setelah kita istiqomah baru lahir keikhlasan termasuk dalam dakwah ini. Manusiawi awal-awal misalnya seorang ustaz pengen transport ini, lama-lama dengan berjalannya seiringnya waktu hilang sendiri itu. Akhirnya ikhlas. Nah, bagaimana ciri-ciri orang ikhlas? Orang ikhlas itu tidak nyebut-nyebut dan dia tidak ngenang-ngenang, tidak ikhlas. Saya ikhlas, belum ikhlas orang ngerti ikhlas. Nah, ciri-ciri orang ikhlas itu tawadu. Nah, kesimpulan dari mujahadah nafsi dan pengendalian 7 tingkatan hawa nafsu. Sebelum kesimpulan ini Ustaz, tadi kan manusiawi lah kalau orang menginginkan sesuatu dalam menjalankan ibadah, dan itu seiring waktu nanti akan hilang sendiri. Nah, apakah kita boleh juga Ustaz seperti ini, kita melakukan ibadah, melakukan amalan seperti misalnya sedekah atau misalnya infak, supaya kita nanti terbebas dari api neraka? Itu kan sebenarnya nafsu kita ya, bukan nafsu, apa keinginan kita. Padahal itu hak prerogatif Allah. Nah, apakah boleh kita berniat seperti itu, atau ya kita mau infak ridho saja sudah selesai, atau gimana ini Ustaz? Secara syariat fikih boleh-boleh saja, sah-sah saja, fitrah kan. Yang penting kita kan sudah tahu ilmunya kan. Misalnya sedekah itu salah satunya untuk membersihkan kolbu kan, untuk menolak bala kan, 700 kali lipat dan sebagainya kan, banyak motivasi ayat itu kan. Kalau ngamal ini dapat surga, dapat ini apa, bidadari, itu dalam ayat Quran banyak itu. Secara syariat tidak salah, tetapi kita lebih mendalam ke hakikat. Dalam kajian hakikat semuanya itu harus ridho Allah. Kalau sudah ridho, ya mudah segala urusan kan. Kita nih kadang-kadang tidak tahu ini ridho Allah atau ridho nafsu. Nah, kalau nafsu biasanya urusan kita terbentur. Kalau ridho Allah, walaupun jual pucuk daun ubi bisa pergi haji. Iya, betul. Itu kesimpulannya. Iya, jadi ikhlas saja beribadah itu, atau jangan dikenang-kenang. Nothing tulus lah istilahnya tuh. Pokoknya cukup tahu, sudah tahu padilahnya, keutamaan ini sudah, istiqomah. Lurus-lurus saja, bukan ibadah selesai. Keluar sendiri ikhlas. Oke. Jadi ya itu tadi, kita kadang hati kita ini ya dibolak-balik. Turun iman itu. ada hal yang menyebabkan meluruskan niat itu yang sulit ini Ustaz. Nah, bagaimana melatihnya ini Ustaz? Melatih itu istiqomah. Nah, ini masalah istiqomah, ini berat istiqomah. Karena kita lagi-lagi ini melawan hawa nafsu dalam diri kita. Dalam surah Fussilat ayat 32 kan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ini ana terjemahkan. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, bertauhid berarti kan? Kemudian mereka istiqomah. Sumastaqamu. Nah, orang yang istiqomah, yang konsisten, selalu ketaatan, grafik imannya naik, bukan turun. Naik, kita kadang naik turun kan? Tambah frekuensi naik tinggi terus. Sumastaqamu. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Beda kata-kata kalau Lailatul Qadar kan tanazzalul malaika. Dan 10 hari terakhir hanya sekali terjadi. Ini orang istiqomah nih, berkali-kali bergelombang malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketenangan, kemurahan rezeki, anak cucunya soleh, bertakwa, beriman, berkualitas iman takwanya. Maka orang-orang yang istiqomah itu dalam keimanan kepada Allah dan takwa, mereka enggak khawatir lagi ninggalkan anak istri. Detik menit ini siap dicabut nyawa oleh Allah SWT. Karena apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tidak sedih, tidak takut lagi, tidak gelisah. Wa absyiru, kata Allah, sampaikanlah berita gembira bil jannati, sorga, kuntum ta'adun, yang telah kami janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan melindungi, kata Allah, dalam kehidupan dunia, di alam barzah, bahkan alam akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lahum fiha ma tad'un. Mereka akan kami kasih apa mereka inginkan, apapun mereka inginkan. Nah itu. Maka itu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, beri kemudahan dalam segala urusan. Cuma takwa yang bagaimana? Nah ini harus digaji, takwa. Takwa yang berkualitas tadi. Nah itu tadi. Bukan takwa di bibir, takwa kan nama masjid, takwa ya. Iya. Oke Ustaz, sedikit lagi Ustaz, karena waktu memang tinggal sedikit lagi, 5 menit lagi. Ada hal-hal yang perlu kita pahami juga Ustaz, terkait dengan pengendalian nafsu ini. Sehebat apapun ilmu yang kita punya, terkadang nafsu lah yang akhirnya malah menghancurkan semuanya. Ada suatu negara juga Islami lah tapi karena nafsu kekuasaan pemimpinnya jadi menghancurkan. Sejarah Islam gitu. Seperti itu. Nah, apakah kebesaran, maksudnya kehebatan seorang pemimpin atau juga ketinggian ilmu itu berpengaruh pada pengendalian nafsu, atau tidak ada hubungan sama sekali Ustaz? Segala sesuatu itu kita kan ada istilah zatullah, zatnya Allah, sifatullah, sifatnya Allah, zatullah, sifatullah, nurullah, sirullah, af'ullah. Dalam kajian tauhid ada seluruhnya itu perbuatan Allah, seluruh yang terjadi di muka bumi ini. Apa perbuatan kita, semuanya itu ada perbuatan Allah. Kita memandang segala sesuatu itu. Jadi segala sesuatu kembali kepada Allah. Pada hakikatnya kalau kita menghina satu orang makhluk ciptaan Allah, sama saja menghina Allah. Baik itu dalam kacamata kita, termasuk yang ganti bedah plastik dan sebagainya, itu kan termasuk hamba Allah yang tidak bersyukur dengan ciptaan Allah. Akhirnya apa? Banyak salah kejadian kan? Akhirnya apa? Rusak, salah suntik, salah ini kan? Nah itu kan pada hancur dan sebagainya. Jadi ciri-ciri mujahadah nafs ini, pengendalian diri tadi itu kan, mujahadah nafs dalam bahasa ini kontrol diri. Ciri-ciri orang mempunyai sikap mujahadah nafs antara lain, dia kemampuan untuk mengontrol perilaku, ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Nah, kelihatan orang sesuatu aslinya ketika dia panik. Nah, dalam keadaan kecelakaan pesawat bagaimana? Kemampuan menunda kepuasan diri. Kemudian kemampuan mengantisipasi perbuatan yang tak diinginkan melalui pertimbangan secara objektif. Pertimbangan kemana? Akal dan hati tadi kan? Kemampuan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan sisi positif negatifnya. Nah, mengontrol keputusan. Apa yang terakhir keputusan? Hati kan? Contoh-contoh perilaku mujahadah nafs. Contoh, mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Nah, ada guyonan yang kiriman di WA itu kan, ada monyet yang bergantung di pohon kelapa. Ketika angin tornado nggak jatuh, angin puting beliung nggak jatuh, tetapi dia jatuh ketika angin sepoi-sepoi kelilipan
ngantuk tidur. Nah. Iya. Nah, apa hikmahnya? Itu bagus itu bahasa Iya, kiasan. Tapi betul. anak kirim ke teman anak yang ngirim itu, kenapa kata kamu misalnya saya seperti monyet? Paham itu bahasa sastra tingkat tinggi itu. Iya, bahasanya. betul. Itu maksudnya banyak orang yang lolos ketika diuji oleh Allah dengan musibah yang berat-berat. Iya. Tetapi sayang tidak lulus kita ketika diuji dengan kesenangan. Kan enak kan tuh. Iya, betul. Itu maksudnya tadi. Nah, kemudian mampu dia menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Selalu ingat pada Allah dalam kondisi bagaimanapun apapun. Ini namanya orang bertakwa tuh ini ya. Bersabar saat menghadapi masalah dan dia sambil berusaha. Bersabar itu bukan hanya duduk saja, tapi dia tetap ikhtiar berusaha untuk mencari solusi dan keluar. Memelihara lisan dari perkataan bohong, gunjing dan fitnah. Nah, ini kaki akhirnya goalnya nanti kalau sudah bisa semuanya lahir, batin, IQ, SQ dan EQ-nya emosi tadi, itulah namanya insan kamil tadi. Manusia seutuhnya, manusia paripurna. Iya. Oke Ustadz, waktu juga yang memisahkan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya bagi smart listener dan juga puasa kita menambah warna dalam kita berpuasa dan menambah ilmu terkait dengan pengendalian hawa nafsu ini. Dari bincang Ramadan kali ini saya Dery Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.